mu'minina liyakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan keistimewaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya, bagi umatnya yang berpuasa, yang mana keistimewaan tersebut merupakan hal atau kabar yang sangat gembira bagi kita orang-orang Muslim yang menjalankan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar berita tersebut melalui sahabatnya, yaitu Abu Hurairah, yang dituangkan dalam hadis Rasulullah, yaitu hadis Sahih nomor 3598. Dalam hadis tersebut dikatakan, "Salatun la taruddu du'a'u." 3 golongan yang tidak akan Allah tolak doanya. Siapakah doa 3 golongan tersebut? Yang pertama adalah as-shaimun hatta yaftur, yaitu orang-orang yang berpuasa hingga dia berbuka nanti. Dalam hal ini atau dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala menyiratkan bahwa Allah tidak akan menolak doa hambanya yang sedang melakukan puasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Sehingga apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut akan Allah terima, akan Allah kabulkan tanpa melalui perantara apapun. Doa tersebut tidak hanya ketika berbuka puasa, tetapi ketika mulainya seorang manusia itu melakukan puasa, dari setelah sahur atau terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, itulah waktu-waktu yang Allah tunjukkan sebagai doa-doa tempat atau waktu yang mustajab untuk berdoa. Untuk golongan yang kedua adalah al-imam al-adil, yaitu pemimpin yang adil. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman melalui Nabi Muhammad SAW bahwa seorang pemimpin yang adil, ketika dia memimpin masyarakatnya dengan adil, dengan damai dan sentosa, dengan usaha yang keras dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang akan dia minta, apapun yang dia usahakan, apapun kesalahan dia, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan langsung mengabulkan doanya. Sebab Allah tidak akan tega melihat hambanya bersusah payah demi meninggikan kalimat la ilaha illallah. Untuk golongan yang ketiga adalah doa al-mudlim, yaitu doa bagi orang-orang yang terzalimi. Saudara-saudara sekalian, ketika seorang hamba Allah yang taat, ketika seorang hamba Allah yang sangat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala terzalimi, Allah tidak akan rela, Allah tidak akan mau ketika melihat hambanya itu kesusahan. Sehingga Allah pun berkata melalui hadis ini, dikatakan, ketika ada hambaku yang terzalimi, maka berdoalah kepadaku dan aku akan mengabulkan doanya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita berjuang di jalan Allah, ketika kita menegakkan agama Allah, apapun resikonya, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu menjaga kita karena kita telah menjaga agama Allah. Allah akan mengangkat doa mereka itu melewati awan-awan, bahkan terbuka pintu-pintu langit bagi orang-orang yang berdoa ketika itu. Allah menyampaikan pesannya melalui Rasulullah, wa'izni la ansurannaka walau ba'da hinin. Demi mengagungkanku, demi keagunganku, Allah Subhanahu wa taala, aku akan tolong kamu, aku akan kabulkan doamu walaupun setelah sesaat doamu sampai aku akan kabulkan. Jadi ketika kita berdoa di bulan suci Ramadan khususnya, ketika kita berdoa, ketika itu langit-langit itu terbuka, pintu langit terbuka, semua yang ada di langit itu berusaha membuka pintunya agar doa ini langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara apapun. Sehingga doa itu akan sampai kepada Allah dan Allah akan langsung mengabulkan doa hambanya. Dari 3 golongan ini yang paling menarik disebutkan adalah golongan orang puasa. Kenapa? Hal ini dikarenakan orang yang berpuasa secara tidak langsung dia telah rela meninggalkan makannya, dia telah rela meninggalkan minumnya, dia telah rela meninggalkan syahwatnya
demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berdoa, karena dia sudah rela dia telah rela menahan hawa nafsunya, makannya, minumnya demi mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan selain mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa, Allah juga mengabulkan doa mereka. Akan tetapi, doa tersebut tidak semata-mata langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai hamba ketika berpuasa, kita benar-benar niat berpuasa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat lain, bukan puasa sepuasa, akan tapi puasanya itu adalah puasa demi mendapatkan ridha Allah. Ketika seorang hamba berpuasa demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berpuasa dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Inilah yang kemudian Allah akan terima doanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah berpuasa tapi dia masih menggunjing? Lalu bagaimana dengan dia sudah berpuasa tapi dia melalaikan sholat? Nah, orang-orang tersebutlah yang dimaksud Allah tidak benar-benar menjalankan perintahnya ketika berpuasa. Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan mengabulkan doanya ketika hamba tersebut berpuasa dan benar-benar meninggalkan semua larangannya dan melaksanakan semua hal yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu yang dikabulkan ini yaitu dari terbitnya fajar di akhir sahur sampai terbenamnya matahari. Sehingga kita usahakan dari setelah sahur sampai waktunya berbuka puasa, kita usahakan apapun yang kita lakukan adalah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan ketika kita berangkat ke sekolah, kita berangkat ke tempat kerja kita niatkan, ya Allah, kita bekerja ini untuk meninggikan agamamu, untuk li'ilahi kalimatillah, maka mudahkan, berikan rezeki, keberkahan, kesehatan. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya sepele, tapi banyak dari kita yang melalaikan atau melupakan. Maka dari itu teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, saya harapkan dan usikum wa ya nafsi bitaqwallah, semoga setelah ini kita tidak pernah menyia-nyiakan puasa kita. Kita sudah berpuasa dari awal Ramadan hingga akhir nanti Lebaran, jangan sampai ada satu hari pun yang kita lewatkan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu akan karena manusia yang rugi adalah manusia yang tidak lebih baik dari hari kemarin. Ketika kita mengetahui bahwa kita kurang produktif di hari kemarin, maka kita berusaha untuk di hari kedepannya kita lebih baik. Kita usahakan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menulis, kita belajar, kita membaca, kita mengerjakan tugas, itu kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan nantinya akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sekian mungkin apa yang bisa saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran ala husni timam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.